Dalam penelitian yang Tiang lakukan, kenapa kita itu banyak terhambat di dunia luar? Nah, berapa orang sih orang Bali yang bisa go nasional, go internasional dengan penduduk kita yang memiliki budaya yang luar biasa? Itu kenapa kita tidak bisa seperti orang-orang luar gitu. Nah, dalam hitungan yang saya punya, itu ternyata memang nama-nama Bali kita yang menjadi penghambatnya gitu. Nama Bali kita. Nama Bali kita yang mana ini? Semuanya. Semuanya? Ya. Berarti Tiang misalnya isi i atau tidak itu pengaruh juga. Pengaruh. Oh, nama aku ini membawa sial gitu. Melukat ya, diganti namanya. Oh, berarti ada teorinya memang Niki. Om Swastiastu, Bapak Jendre. Suk semua Niki sudah hadir di podcast Jak Bali, Bapak Jendre. Pak napi beli. Bebas santai Bang. Bebas nggih. Siap. Niki yang dengar ada teori bahwa nama niko mempengaruhi kehidupan seseorang dan Pak. Nah, niko dan Tiang juga sering dengar-dengar sepintas mungkin di YouTube, di TV, di percakapan sehari-hari. Wah, ini ada nak konsultasi nama, ada nak tendingah Tiang nak ngubah nama, pangingkinnya ngubah nama. Tiang punya teman dulu kan, cewek nih namanya Wulan, tapi dia ganti nama katanya nama aku ini membawa sial gitu, melukat ya, diganti namanya. Oh, berarti ada teorinya memang Niki, Pak nggih. Betul. Dalam karena Tiang dulu sedikit memboya kan, ada juga yang bilang apalah arti sebuah nama kan dan apa hubungannya dengan King? Apa sebenarnya hubungannya nih? Nah, ini Tiang mau obrolin nih sama Pak Jendre. Siap. Mungkin bisa dijelaskan teman Pak. Teori yang Pak Jendre gini kan namanya Hypno Code Name. Ya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan Hypno Code Name ini kan apa itu? Ya. Jadi Hypno Code Name itu sebenarnya kan satu keilmuan yang Tiang temukan sendiri gitu. Oke. Jadi saya menemukan ilmu itu dalam artian gini. Saya contohin gini aja Bli. Bli kan masak nih ya. Misalnya kayak kita logika masak nih. Jadi kalau kita bikin contohnya nasi goreng misalnya. Iya. Nasi goreng itu kan sebenarnya nasinya sudah ada. Ya enggak? Bawangnya udah ada, bawang putih sudah ada, sudah ditemukan gitu sebelumnya. Kecap sudah ditemukan, semua uyah-unyang ada gitu. Nah, jadi tugas saya kalau mau buat nasi goreng membuat satu paduan dari semua bahan itu menjadi rasa yang enak gitu. Entah liunung saya micine atau entah apa gitu. Jadi membuat saya satu nama brand nasi goreng, nasi goreng Erwin misalnya gitu. Enak dan lezat gitu misalnya. Itu analoginya yang sederhana lah. Ya, sederhana untuk HCN ini. Oke. Nah, jadi singkatnya HCN gitu ya. HCN singkat. Oke. Nah, jadi terjadilah satu nasi goreng tadi kan. Nasi goreng yang baru. Nah, saya menamai nasi goreng ini dengan nama nasi goreng Erwin gitu misalnya. Oke. Nah, sama HCN itu sebenarnya seperti itu. Jadi berarti dari racikan dari ilmu-ilmu yang memang sudah ada untuk tentang konsep nama. Nama niki. Ya, di dunia ini kan sangat banyak sekali ilmu nama. Iya. Gitu. Dari gabungan dari beberapa gini nih kau. Totalnya ada 8 ilmu nama di situ. Mayor dan minor. Jadi 4 yang besar, 4 yang kecil. Nah, iya. Jadi itu yang saya padukan sehingga menjadi satu keilmuan yang saya buatin ilmu baru namanya Hypno Code Name. Nah, kan kenapa ada Hypno gitu kan? Kenapa enggak code name gitu atau apa kan? Hypno nika kan setahu Tiang Hypno nika artinya ke gitu ya. Ada 11 12 dengan hipnotis gitu ya. Beda ya. Kependekan. Gitu ya. Hipnosis mungkin nama bagi yang ilmunya. awam nih hipno nika. Hipnosis nama ilmunya. Yang melakukan namanya hipnotis. Oke. Tuh sama kayak pianis kan gitu. Iya. Nah, karena saya basicnya kan orang hipno. Jadi saya seorang hipnoterapis. Jadi yang mempraktekkan hipnoterapi yaitu hipnosis yang digunakan untuk menterapi. Jadi seperti orang cemas, orang fobia, orang takut ini, takut itu, takut istri gitu. Oke. Misalnya kan. Suami takut istri bisa diterapi sebenarnya kan. Oke. Kenapa dia harus takut gitu. Nah, contoh itu. Nah, tapi
di perjalanan saya melakukan hipno itu gitu, saya buka hipno itu, kenapa banyak masalah yang tidak beres gitu. Jadi misalnya gini, misalnya Beli Erwin punya masalah kecemasan misalnya kan. Saya takut fobia apa cicak misalnya, atau cicak atau napi, fobia gelap misalnya gitu kan. Iya. Saya datang nih ke saya kan. Saya datang ke saya terapi kan. Terapi sembuh. Udah nggak takut lagi gelap. Nah, terus berapa bulan kemudian datang lagi. Tapi takutnya pindah gitu. Takut ke ketinggian misalnya pindah gitu. Nah, kok dia kumat terus gitu kan. Kumat dengan keadaan yang berbeda. Nah, saya tanya guru-guru hipno saya, ya memang jawabannya iya gitu. Maksudnya memang wajar orang kayak gitu, karena kan yang menyebabkan takutnya berbeda gitu. Nah, cuma dia agak bengalan gitu kan. Jadi kayak sing terima gitu dengan jawaban guru saya gitu. Masa sih singplong lah misalnya. Masa Tuhan menciptakan sesuatu nggak ada obatnya gitu kan istilahnya. Nah, dari situlah muncul seperti obrolan kita sebelumnya ini, penasaran saya gitu. Pasti ada sebab yang lebih dalam ini kenapa biasa seperti itu gitu. Nah, akhirnya disitulah saya mencari, tanya sana kemari, akhirnya ketemulah satu konsep yang namanya identity awalnya. Identitas. Ya, itu awalnya saya ketemu. Jadi ternyata kita itu digerakkan dengan identitas. Jadi semua kehidupan kita itu identitas ini maksudnya nama. Nah, identitas itu adanya di nama. Nama maksudnya nama panggilan seseorang. Nama the full name, nama komplit, nama lengkap. Nama dasar kalau saya sebut. Nama lengkapnya gitu. Kalau yang nama dikit-dikit itu kayak geblok, gablak gitu, itu kan nama-nama nickname, itu nama panggilannya gitu. Nah, ini nama full name yang ada di identitasnya dia secara real, misalnya di KTP, di SIM, itu yang akan terbaca. Nah, identitas inilah yang akan mengarahkan kita. Nah, logika sederhananya gini, metaforanya gini. Misalnya sekarang Beli Erwin buka usaha. Misalnya buka usaha sate kambing gitu misalnya. Nah, berarti yang ada di warung sate kambingnya ini menu-menu makanannya adalah sate kambing, pasti. Gulai kambing, nasi putih, lontong, ya kan, es jeruk, es teh segala macam. Berarti kan itu identitas warungnya. Menu-menunya itu yang bisa dibeli orang. Nah, sekarang kalau ada orang datang, Pak, saya beli nasi goreng, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak ada menu nasi goreng di situ. Ya kan? Itulah cara kerja identitas sebuah nama gitu. Jadi pada saat kita mempunyai identitas A, maka alam semesta akan memberikan A. Itu gampangnya. Nah, tapi kan itu kalau kita analoginya kan tidak sinkron dengan kehidupan misalnya Pak Jendro. Misalnya tidak sinkronnya di mana, contohin? Itu kan konsep analogi orang jualan. Nah, niki konsep hidup kan bisa apa saja kan, bisa menjadi apa saja. Oh ya kan, menu-menunya ada banyak dalam kehidupan kita. Ya itu kan saya analogikan biar lebih gampangnya konsepnya untuk kenapa. Cara konsep kerjanya gitulah modelnya. Contohnya gini, kenapa gini kan banyak orang kita anak Bali nih kok. Raga mau saya mau bakti, raga mau saya nulungin, raga mau saya ada tipu negen terus gitu kan. Nah, kenapa? Pertanyaan itu kan pertanyaan tuh. Saya juga sering dapat pertanyaan kayak itu dulu waktu saya hipnoterapi. Pak, saya udah gini, Pak, saya udah ini, Pak, udah beramal, udah berapa, hidup saya tambah parah, Pak, gitu, bukan tambah bagus gitu, malah tipu aja orang, lebih banyak lagi gitu. Kenapa? Nah, itu udah contohnya gitu. Contoh tadi di menu tadi, karena di menu kamu itu cuma adanya itu, menumu itu cuma adanya disakiti doang, makanya energinya sakitin terus datang. Paham ya? Gitu. Makanya identitas ini kan kita itu seperti bercermin kan sebenarnya. Sebenarnya kalau orang menyakiti kita, itu bukan salah dia, tapi kita yang memberikan sinyal agar disakiti gitu sebenarnya. Dalam konsep. Tapi kan itu cara kerja alam semesta kan, mereka bisa jadi kita disakiti oleh orang yang belum tahu kenal nama kita kan? Ya, itu karena memang kita tidak butuh kenal dulu karena energi yang memvibrasi. Kembali ke hukum zaman fisika dulu kayak kita belajar ya. Ada hukum kekalahan energi, yang energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk dari padat, cair ke gas. Nah, berarti kan dasarnya semua ini adalah energi. Meja ini adalah energi yang berbentuk padat.
Oke. Gitu kan. Ini berbentuk padat juga. Berarti kan ini kalau kita ukur pakai ada alat yang bisa mengetahui energi, dia ada energinya, getarannya ada gitu. Nah, berarti kan sebenarnya semua ini berenergi, dan sedangkan Tuhan itu adalah energi terbesar yang ada gitu. Nah, sekarang kita tinggal sinkronin aja. Sama seperti konsep kita di Bali, Buana Agung, Buana Alit. Apa yang ada di Buana Agung ada juga di Buana Alit. Jadi kan tinggal bangun jembatan aja sebenarnya nih. Untuk menarik yang ada di Buana Agung. Karena Buana Agung itu versi besarnya, Buana Alit itu versi kecilnya. Nah, gitu. Jadi itu yang harus kita benerin, punya menu-menu yang bagus gitu. Untuk kita bisa narik. Nah, gitu. Nah, berarti nama seseorang itu bukan persoalan yang sepele sebenarnya. Betul. Bukan seperti yang kata-kata orang itu. Apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama kan gitu, orang-orang sering dengar itu. Kadang nama ya kayak ini yang penting rago kita ini berbuat baik, kerja keras, pasti hidup kita sukses, sejahtera, bahagia. Itu bisa dibuktikan. Coba aja dibuktikan. Berapa orang di dunia ini, di Bali aja yang tidak suka berbuat baik. Semua orang pasti suka berbuat baik. Betul. Tidak ada satu orang pun kalau enggak dia kelainan otak ya, atau gila, stres gitu. Betul. Pasti aja yang kece cara nempang nulungin nak gitu. Tapi seberapa besar balasan yang dia terima dari perbuatan baiknya itu gitu. Tidak semua. Ada nih nulungin nak, ada nih. Nah, pertanyaannya kenapa si A nulungin nak sial, si B nulungin nak dapat sesuatu? Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang menjembatani mereka gitu. Nah, kaitannya dengan yang ini, Tiang, sebelum ke pertanyaan Tiang, mungkin dari sisi nama nih, sisi mana sisi kehidupan kita yang mana saja yang bisa dipengaruhi nih, oleh dari nama. Ya, misalnya kalau nama kita dalam teori yang Pak Jendra maksud nih, nama kita buruk, sisi mana kehidupan kita yang berpengaruh gitu, yang terpengaruh gitu. Tergantung identitas yang ada juga. Gitu. Tapi secara garis besarnya dia maksudnya yang lebih detail pertanyaannya, maksudnya apakah sisi rezeki kita akan seret kah, atau kita bisa terancam kecelakaan atau bisa. Semua bisa tergantung terjadi. Namanya berarti ya. Tergantung nama dan tergantung isi dari nama-nama itu. Saya contohin aja gini. Gini Blair. Jadi ada orang konsul ke saya nih, konsul ke kantor, konsul ngobrol. Nah, saya nggak terkenal kan, saya nggak kenal orang ini kan. Saya nggak kenal orang ini, orang baru kenal kita kan. Terus saya cek namanya, saya bacain, saya bilang gini, oh ini ada peluang cerai gitu. Saya bilang kan, di nama ini ada cerainya. Terus saya bilang, iya Pak, saya sudah cerai gitu. Oh, dia sudah cerai. Tapi kan saya nggak tahu dia cerai atau tidak. Tapi saya pernah kasus gitu. Sering. Oke. Terus bahkan yang lebih parah lagi, misalnya nih, saya baca di dua nama suami istri misalnya konsul. Di kedua namanya itu ada cerai, contoh nih, ada cerainya. Wah, saya bilang gini pasti, wah ini kalau nggak ada lingkungan yang bagus nih udah cerai dari dulu. Mereka pasti bilang, iya Pak, betul gitu. Kalau nggak ada anak-anak, kalau nggak apa, kita udah cerai nih. Gitu. Karena energi cerainya gede banget kedua namanya. Nah, itu contoh bacaan nama gitu. Nah, terus misalnya ada orang yang sakit. Saya kan nggak tahu dia pengidap sakit apa gitu, konsul tuh ngecek nama, terus saya bacain gitu. Jadi nggak tahu, saya nggak tanya masalahnya apa gitu, enggak. Nah itu, nanti ini ada sakitnya nih, ada sakit ini, ada sakit menaun dari lama nih. Oh ya Pak, saya dari umur sekian memang udah sakit gitu. Nah itu kan kalau dalam dunia hipnosis dia bisa kayak gitu, bisa terjadi dua hal, tersugesti awalnya, atau dia terkena sugesti dari tempat lain gitu. Itu yang ingin tanyakan dari statement Pak Jendra tadi. Apakah dalam hal Pak Jendra konsultasi itu tidak mempengaruhi sugesti seseorang, misalnya nama Anda ini misalnya orang yang belum cerai. Kalau ini kalian bisa berpotensi cerai, padahal dia belum cerai gitu. Nah, apakah tidak akan mengganggu nih? Kemungkinan bisa mengganggu itu, tapi kan dalam kasus yang saya bilang, merekanya udah cerai duluan baru konsul. Oke. Gitu. Jadi bukan belum cerai konsul, enggak. Jadi mereka udah cerai yang lama, udah
tahunan yang lalu. Nah, ketemu saya cek gitu. Saya pernah juga di Jakarta. Ada pasien yang konsul kan juga sama juga ada cerainya. Saya bilang ini cerai nih, hati-hati. Saya bilang sudah Pak, dan saya bingung sekali kenapa saya bisa cerai gitu, padahal nggak ada masalah apa gitu. Nah ini karena memang energinya yang mancarin gitu. Nah bagaimana dengan kaitan dengan kata-kata orang-orang rohani, spiritual, bijak nih, bahwa hidup ini juga membawa karma kita. Misalnya kalau karma seseorang memang bagus di kehidupan dulu atau buruk, apakah pengaruh juga dengan nama niki? Kalau takdir, karma, nasib dan takdir gitu modelnya. Nah saya jelasin dulu nih. Gini Bli, takdir dan nasib itu menurut Bri Erwin sama atau berbeda? Beda kan. Tapi banyak orang yang mengatakan itu sama gitu. Nah mungkin versinya Pak Jenderal gimana kalau takdir dan nasib? Versi saya gini. Takdir dan nasib itu sangat berbeda. Gitu. Nah, takdir itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita yang bersifat baku, yang tidak bisa diapa-apain lagi. Contohnya, konkretnya? Contohnya kematian. Kematian, manusia pasti mati. Itu takdir itu. Takdir. Makanya benar kalau banyak ngudian aja gue pasti kemati. Betul. Saya tidak protes itu. Sifat wanita umum atau laki-laki umumnya pasti ditakdirkan untuk suka sama wanita gitu misalnya. Itu bukan takdir. Bukan takdir. Kematian itu. Contoh aja dulu satu kita bahas kematian. Kalau yang tadi itu nasib namanya. Nasib juga. Yang bilang itu. Berarti yang belum dapat loh gininya nih. Nah mungkin gimana? Gini. Jadi sesuatu yang sudah baku yang diciptakan oleh Tuhan itu kita sebut dengan takdir. Contoh. Selain kematian? Kekayaan, kaya itu takdir. Kaya itu takdir? Takdir itu. Waduh. Kita udah punya teori regane. Kaya itu takdir. Semua orang bisa kaya. Tapi nggak semua orang nyampe kaya gitu. Nggak, takdir atau nasib? Takdir. Takdir itu. Kaya itu takdir. Miskin itu. Berarti semua orang itu kaya berarti dong. Semua orang kaya. Nah nanti penjelasan keduanya membuat mereka tidak kaya. Nah gimana? Kan contoh aja nih kematian dulu. Kematian itu kan takdir saya bilang tadi. Tapi kenapa ada orang yang mati sakit? Kenapa orang ada yang mati bunuh diri? Kenapa orang yang mati kecelakaan? Ada orang yang mati tidur dan lain-lain. Berarti ada yang mengarahkan dia untuk ke arah kematian model kayak gitu kan. Itu bukan karena karma masa lalunya, itu nasib. Karena nasib. Itu karena nasib yang ngarahin dia. Nah, lebih gampang lagi gini. Ada mobil, ada supir. Ya. Nah, mobilnya bagus tapi supirnya jelek. Ya nggak kemana-mana mobilnya kan. Ya. Mobilnya bagus tapi tergantung supir kan. Supirnya mau bisa bawa nggak nih? Oke. Gitu Bi. Nah, mobil itu adalah takdir, supir itu adalah nasib. Nah, gitu dia. Nah, contoh kaya tadi. Ini kaya itu dia masih bingung kenapa kaya bukannya nasib itu kaya. Nah, aslinya dia takdir. Itu. Tapi kalau di nasib kita ada kaya, nyambung kan. Dung. Jadi kita diarahkan ke sana. Kalau enggak ada kaya, dihalang-halangi kayanya oleh ini kekuatan energinya gitu. Jadi kalau kita sudah punya kalau kita punya bibit duren, maka peluang kita mendapatkan buah duren itu tinggi. Kalau kita tanam pohonnya segala macam. Ya kan, nggak mungkin kita nanam durian hasilnya mangga gitu kan. Nggak mungkin. Nah sama, kalau kita sudah punya bibit kaya, maka peluang kita kaya itu tinggi. Nah, itu takdir itu semua ada di situ, udah dikasih sama Tuhan. Manusia ini kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita paling disayang, kita dikasih semua sebenarnya. Berarti kan ada juga orang bilang Pak Jenderal, ada memang beberapa jenis memang kelahiran manusia ini gitu. Emang dia ditakdirkan untuk ini itu. Gimana itu? Ya, sebenarnya itu kan kalau menurut saya sih kalau dalam dunia numerologi atau dunia angka itu memang ada 9 kelahiran gitu kan, yang berbeda-beda. Gitu. Ya, memang ada. Cuma itu kan masih sangat umum. Nah, sekarang kita berpikir secara logis saja, secara logis gini. Sekarang setiap hari di Erwin, ada nggak orang lahir 20 orang setiap hari di Bali?
20 orang maksudnya. Ya 20 orang bayi di Bali setiap hari ada nggak lahir kira-kira. Dia nggak pernah ada nggak pernah minta pikir data. aja atau 5 lah gitu. Pasti ada kan orang lahir setiap hari. Iya. Di Bali di rumah sakit dia cek gitu. Nggih. Nah coba kita cek 5 tahun dari sekarang kehidupannya sama nggak? Maksudnya 5 tahun ke depan. Iya. Oke. Atau 10 tahun dari sekarang kita cek 5 orang atau 10 orang yang lahir itu pasti sama bertambah nggak? gitu ya? Nggak, sama nggak kehidupannya? Kan dia lahirnya sama. Harusnya kan hidupnya sama. Kalau kita pakai ilmu. Oh iya, mereka yang lahir hari ini misalnya ada 3 orang. Dalam 10 tahun hidupnya sama kan? Sama enggak gitu. Oke. Nah, kenapa dia bisa beda? Itu pertanyaannya. Karena dia di lingkungan berbeda dan di lingkungan berbeda dan identitas yang berbeda pasti. Gitu. Kalaupun kita mau ngotot bisa disamain, tinggalkan di satu ruangan, pasti beda juga. Karena dikasih identitas yang berbeda, kecuali dikasih identitas yang sama. Oke. Misalnya Onyangan dan jenderal gitu, semua dikasih nama jenderal ketiga itu sama dia. Jenderal? Iya. Berarti bukan cuma pengaruh dari lingkungan orang tua, didikan orang tua, bukan itu saja ya? Berarti berpengaruh tapi pengaruh terbesar tuh dari identitas. Identitas pertama. Ya. Jadi gini, di dalam kehidupan ini ada 2 faktor yang berpengaruh dalam kehidupan kita, faktor internal dan faktor eksternal. Internal dan eksternal. Internalnya? Dia dari diri kita kan. Misalnya? Kita. Itu identitas. Identitas. Oke. Eksternalnya dari lingkungan, dari pergaulan, dari teman, apalah ini input ini pergaulan apa eksternal semua. Nah, menurut yang belum dapat konsepnya karena kenapa nama Niki bisa mempengaruhi gitu. Mungkin Pak Jenderal bisa jelaskan lebih simpel lagi gimana itu cara kerja. Gini. Gampangannya gini. Jadi kembali yang ke tadi ya, tadi. Pada saat orang memiliki nama, nah itu dia sudah memiliki satu yang namanya identitas. Identitas. Okay. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan identitas itu. Nah, contohnya, misalnya ada seorang, kalau kita kerja di perusahaan nih, kita kerja di perusahaan, kita sebagai cleaning service misalnya. Maka identitas kita adalah cleaning service yang membuat kita memiliki tugas bersih-bersih, siapin teh, nyapu, buang sampah, gitu kan. Terus ada juga di perusahaan itu yang identitasnya direktur. Nah, identitas direktur nih ya, dia tugasnya untuk mengawasi segala macam, mengawasi anak buahnya, kan beda identitas. Beda ya. Nah, tapi mereka sama-sama makan nasi, sama-sama kerja di perusahaan, tapi berbeda yang namanya nasib gitu. Berarti kalau begitu cara kerjanya apakah ini bisa antara sengaja dan tidak sengaja? Kan bisa aja orang tua dia nggak tahu sebenarnya arti nama anaknya ini, tapi dia dapat mendengar, lo nggak sana nama anak ini, kene Iwayan, Iwayan Prabu. Sido tapo gitu misalnya kan. Misalnya Tiang nih anak Tiang jadi nanti yang rencanakan namanya misalnya kan sudah ada rencana kan, nama pasti kan. Nah, kebanyakan orang itu kan mencari nama itu berdasarkan arti saja. Ya benar nggak? Artinya gitu lah. Misalnya kalau dinamain dengan nama apa ya, misalnya Jayanta gitu, misalnya biar dia Jaya gitu misalnya. Kan tapi kita nggak tahu energi yang ada di belakang Jayanta itu seperti apa gitu masalahnya. Contoh. Meskipun dalam arti bahasa Sanskertanya bagus, ya belum tentu juga. Belum tentu bagus. Dalam teorinya Hypnocoach Name nih belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Nah, masalahnya dunia kita ini energi, bukan arti. Karena apa yang mempengaruhi nih Pak Jendra? Misalnya kan ada nama Paramarta gitu kan, artinya dalam gini beda namanya gitu. Bukan beda. Apa kesatuannya membuat itu akan berbeda? Iya, perpaduan antara huruf antara isi Wayan, Widya gitu. Perpaduan antara huruf, antara spasinya, antara jumlah katanya itu berpengaruh semua. Nah, itu yang dihitung. Ya, maksudnya perpaduan huruf, jumlah kata yang terdapat di nama total, itu. Jumlah spasi yang ada. Gitu. Jumlah spasi juga? Jumlah spasi dihitung juga. Gila. Nah, terus juga ada hitungan, misalnya huruf A dipaduin huruf B, ini beda hitungan lagi. Huruf A sama C beda lagi gitu. Gitu. Termasuk misalnya angka B depannya 2, ini maksudnya? B2 gitu. Kalau angka enggak dihitung lagi, kan sudah angka.
Oh, maksudnya nama misalnya Iwayan Erwin Widiaswara, misalnya jumlah kata ini berapa gitu. Ah, itu kan itu 5 itu kan, 5 ya. Oke, 5 oke. Wayan siapa? Erwin Widiaswara. Saya kan 5, 4, sorry 4. Nggih. Berarti 4 suku kata namanya itu. Oke, 4 frase. oke. Berarti 4. 4 frase. 4 kata. Oh, 4 kata. Oh, itu juga pengaruh. Pengaruh. Berarti dia misalnya isi i atau tidak itu pengaruh juga. Pengaruh. Jangankan isi atau tidak, sumber dana, sumber spasi dana aja udah beda. Sumber dana lain lagi gitu. Itu kan sama cuma dispasin aja. Oke. Berarti Itu udah beda itu. nama seseorang di Bali kan biasa gitu. Isi i Iya. nyoman, isi atau nyoman. Nah, betul. Itu udah beda. Beda. Semua. Beda. Oke. Gitu. Kan Makanya istilahnya unik dan rumit sebenarnya Oke, gitu. oke, Tapi oke. menarik gitu. apa yang membuat Pak Jendra tertarik di gini dalam dunia niki mungkin? Dunia Dulu nama mungkin ini, apa yang membuat Pak Jendra mendalami? Kan jarang ada orang mendalami niki. Ya, sana memang ribet sebenarnya ya. Nggih, Ribet gitu. Jadi awalnya saya memang senang itu mengulik gitu, kayak saya punya jiwa penasaran. Penasaran. Gitu. Penasaran Oke, tinggi oke. gitu kan. Kayak misalnya kok bisa gini gitu, Iya, kok iya, aneh gitu. Nah, itu makanya kenapa saya ambil belajar hipnoterapi itu kan gara-gara itu. Oke. Saya pingin membantu orang. Kalau saya belajar sulap itu, saya belajar sulap juga dulu awal-awal. Itu kita cuma bisa menghibur, ya kan? Wih, seru gitu kan. Tapi kalau untuk nyembuhin orang kan sulap tidak bisa. Ya. Nah, yang bisa itu ya hipnosis. Oke. Akhirnya saya belajar hipnosis sama guru saya waktu itu. Akhirnya saya bisa membuka klinik hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini waktu itu bagi saya udah keren gitu kan, karena bayangkan aja biarin orang yang nggak bisa tidur, nggak bisa berpikir jernih, cemas terus, saya beresin, dia habis itu segar gitu. Oke. Kan itu udah keren bagi saya waktu itu. Nah, cuma kembali kan cerita awal saya tadi, kok dia sekarang sembuh, berapa bulan lagi balik lagi Ya, gitu. ya, Balik ya, lagi. ya, Akhirnya ya. itu yang membuat saya lebih penasaran lagi. Ini pasti ada sumbernya nih, sumber permasalahan yang lebih dalam lagi yang harus dibereskan. Nah, ternyata jatuhnya ujungnya di identitas. Ternyata nama seseorang itu berpengaruh besar. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau hidup lebih baik, itu nggak harus pakai nama. Sebenarnya Kalau mau hidup lebih baik nggak harus pakai nama yang bagus. Oh, Tidak gitu. harus. Oke. Tidak harus. Ada banyak cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Nah, saya kasih nih ya contoh. Satu, untuk membuat hidup lebih baik, kita harus memiliki energi yang besar di belakang sebagai backup. Oke. Ya, misalnya alam lain gitulah misalnya. Sebagai backup kita. Ini pasti hidup kita bisa lebih baik, tapi kita di backup. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan hal-hal yang bersifat seperti meditasi, hipnoterapi, yoga atau apapun. Kita lakukan itu dengan waktu yang cukup panjang. Tapi masalahnya untuk menguasai meditasi butuh 35 tahun. Betul. Karena Ya kan kan? konsentrasi itu Ya. sulit ya. Ya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi belajar meditasi bisa Bisa. enggak Ya, gitu. ya. Itu. Nah, terus apa? Memiliki benda-benda yang berkekuatan energi tinggi. Misalnya kita punya air mineral yang memiliki energi tinggi, jangan cuma atau kita bawa kemana-mana. Ini yang sebagai backup kita. Gitu. Terus yang keempat, memiliki guru spiritual yang memiliki energi tinggi. Jadi setiap hari kita bisa di blessing. Ini melindungi. Ini semua backup. Ya, Membackup kita untuk memiliki kehidupan lebih baik. Nah, yang terakhir, memiliki nama yang baik. Nah, yang membedakan kenapa saya ngambil yang nama, kan ini pertanyaannya, kenapa Ya. dari 4 ini saya nggak ambil, kenapa saya pengen ambil nama? Karena mungkin sudah banyak gitu. Enggak, Bukan. karena nama yang paling simpel, tanpa pantangan, tanpa apa-apa, dan melekat dalam diri kita. Semua orang punya nama Iya. kan. Dan semua orang tanpa ada pantangan. Enggak. Kalau kita pakai nama apa dari Mesulub, Dadi. Pakai nama dari Narbe Celeng, Dadi. Pakai nama dari lali ke hijau-hijau, Dadi gitu. Enggak ada pantangan dari minum, Dadi. Karena nama ini masuk ke dalam diri kita. Kalau yang ini pasti ada pantangannya.
Yang 4 tadi itu. Oke. Misalnya contoh yang guru spiritual otomatis kita jangan ini, jangan itu, jangan ini gitu kan. Pasti ada pantangannya. Dan ya tentunya biaya akan lebih besar juga. Kalau kita pakai 4 hal itu. Contoh misalnya kalau dipakai yang bekerja sama dengan kekuatan atau energi lain. Ini pasti ada timeline-nya, ada batas waktunya, dan dia minta sesuatu gitu misalnya. Yeah. Nah ini yang kadang-kadang bikin berbahaya buat kita kan. Tapi kalau nama nggak ada, dia punya kita sendiri. Nah, dia tertarik kalau Niki, dia punya pertanyaan kalau Bang Intan. Kalau memang ada teorinya seperti yang Pak Jendra katakan, berarti semua orang sebenarnya bisa dia request dong kalau gitu. Bisa. Misalnya kan dalam teori nama nih kan mungkin pasti ada kode-kode yang membuat yang kode-kode kaya, bahagia, sejahtera gitu. Kemudian kalau orang yang saya mau request namanya gini, bisa. Berarti bisa. Apalagi dari bayi lebih bisa lagi. Ada maksudnya bisa berubah nasibnya, dia bisa dari miskin misalnya dia bisa jadi kaya gitu. Bisa itu bisa dibuktikan. Dan tapi kan harus kerja kalau kayak Pak. Ya di mana-mana juga harus kerja. Betul. Mungkin bukan ujung-ujung ganti nama langsung ada mengalir gitu bukan ya. Ada kerjanya. Dibukakan jalan gitu maksudnya. Beli patuh megai tapi hasilnya beda gitu. Iya. Kalau bidan megai 10 hasilnya besi, jadi megai 10 hasilnya dasel gitu ya kan maksimal kerjanya. Tapi pernah sudah ada nggak bukti mungkin yang konsultasi Pak Jendra mungkin dari dulu dan artinya setelah berubah berarti di tempatnya Pak Jendra bisa mengubah nama nikah berarti? Ya di sini juga bisa sih sebenarnya. Maksudnya kalau di rumah kan untuk konsul aja. Oke. Kalau pengerjaan nama itu ya saya tetap kerjakan di rumah. Di laptop kan maksudnya gitu. Berarti kalau mau mengubah nama langsung hubungi Pak Jendra kan ya. Gitu, atau siap. datang. Nanti teman-teman kalau mau yang tertarik bisa nanti konsul aja di sini ya. Ini nomor beliau. Nah, nikah Pak Jendra, berarti semua nikah kalau dia pikir kalau memang begitu, berarti saya pun bisa request nama. Bisa. Saya pengen, kan semua orang pasti punya cita-cita kan. Saya paham. Dan rata-rata semua orang nikah pengen sudah suge. Betul. Itu yang pertama pasti. Woi, ragon sing suge dia. Betul. Dia dengan buah nama bisa berubah. Tapi ada masalah. Misalnya? Ada masalahnya. Masalahnya ada hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan yang kita tidak bisa langgar. Nah kembali lagi berarti dengan nikah berarti. Karena kan takdir itu ada batasannya. Contoh dunia ini hukumnya adalah hukum piramid. Oke. Sesuatu yang di atas itu pasti lebih sedikit daripada sesuatu yang di bawah. Itu udah hukum alam semesta. Contoh presiden 1, rakyatnya banyak. Ya kan? Bos 1, pegawainya banyak. Orang kaya itu sedikit, orang miskinnya banyak. Kan seperti itu, orang pinternya sedikit, orang kurang pinternya banyak. Memang gitu susunan dunia. Nah ini nggak bisa kita rubah balik gitu, karena hancur tatanan dunia. Nah makanya sebagus apapun yang saya katakan, sebagus apapun teori saya, pasti akan ada orang yang tidak setuju. Betul, apalagi Tuhan saja. Ada yang ateis. Betul. Jadi orang-orang pasti akan banyak Niki yang Pak Jendra yang memang tidak akan percaya. Betul, karena dan saya tidak apa-apa itu. Karena kalau tidak belum terbiasa dengan logikanya Niki kan, karena orang-orang pada umum kan terbiasa mendapatkan di pelajaran dari SD, SMP, SMA, kuliah itu. Kalau kamu mau merubah nasib ya kuncinya adalah pada dirimu sendiri, ubah perilaku. Itu nggak salah kan? Betul. Tapi ada juga sebenarnya jalan-jalan lain dengan identitas kita gitu kan. Karena gini, Erwin, perilaku kita tercipta karena identitas kita yang memancarkan. Nah, gitu. Itu contohnya. Jadi kenapa orang itu bisa emosinya tidak stabil? Karena ada identitas emosi tidak stabil, sehingga dia keluar emosi yang tidak stabil. Jadi kalau kita perbaiki perilakunya tanpa memperbaiki identitasnya, bisa. Itu seperti hipnoterapi. Apakah Niki ada kaitan dengan afirmasi Pak Jendra?
kalau kaitan dengan afirmasi misalnya kan nama seseorang misalnya lengah, lengah, artinya kan tercipta di otak kita ini saya orang bodoh gitu. Apakah ada kaitan itu dengan teori nama nih? Itu kan teori afirmasi adalah teori submit namanya. Teori pemasukan sesuatu, mengafirmasi sesuatu. Oh, berarti berbeda nih Ki. Berbeda konsep. Kalau identity itu memancarkan sesuatu. Oke. Kalau afirmasi memasukkan sesuatu, beda. Ya. Contoh misalnya, Beli Erwin mengafirmasi tiang suge, tiang lah umah lingga gede gitu, itu afirmasi. Kita yang berusaha untuk membuat itu masuk ke dalam diri kita dengan cara mengafirmasinya. Oke. Kalau identity itu dia memancarkan identitas yang sudah ada gitu. Ya. Misalnya makanya ada gini kan. Naem megahai puntang panting racur gitu kan, nggak punya duit juga gitu kan. Betul. Ada nak ngoyong-ngoyong aja mah ada yang bang pis gitu. Ya. Nah ini ya karena identitas yang mereka pancarkan gitu. Satunya identitas yang dipancarkan itu memang rezekinya kurang, memang dia punya bibit rezeki yang kurang, yang satunya punya bibit rezeki yang besar. Oke. Nah itu yang membedakan. Itu yang membuat mereka berbeda gitu. Nah, makanya identitas ini yang kita harus buat semaksimal mungkin, sebagus mungkin, senyaman kita mungkin. Nah nanti yang kayak yang tadi bilang apa kerja, tingkah laku itu nanti menyusul. Gitu. Itu akan selaras. Iya. Dan Tiang juga sebenarnya kan meyakini nih Ki Pak Jenderal. Tiang meyakini nih ke nama itu sangat pengaruh. Cuman nih ke belum bisa Tiang logikakan, Tiang dari dulu sebelum ketemu Pak Jenderal sering juga berpikir begitu. Adi bisa nama seseorang kene artinya kene jeknya kehidupannya kene gitu. Ya. Nah, misalnya Tiang lah dalam bahasa Sanskerta kan nama saya Widya Swara gitu. Ya. Ini kan sama dengan Widya Swara juga nih kegiatan ini kan, betul. Gitu kan. Adinya maksudnya gitu. Ya karena secara arti yang mensugesti kan. Oh gitu. Arti itu kan juga bisa mensugesti. Nah, arti itu bisa mensugesti, tapi kembali dari awal yang saya katakan, sifat sugesti itu bersifat sementara. Oke. Nah, gitu. Dan sugesti tidak bisa dibuat secara kejam gitu. Kalau misalnya bisa, wah saya udah kaya, saya hipnosis saja tuh pegawai bank. Benar nggak? Iya kan? Tapi tidak pernah terjadi itu karena manusia itu punya satu kuncian sistem yang kalau dia suruh melakukan hal-hal yang aneh, dia akan ngelok, dia akan hapus semua sugestinya. Itu sistem dasar kita. Oke. Nah, makanya itu bisa sugesti itu bisa dilenyapkan gitu. Contoh misalnya kayak saya terapi orang merokok misalnya kan. Oke. Udah puluhan tahun merokok, saya terapi 30 menit, 15 menit udah berhenti merokok. Nah itu kan sama kayak tadi, dia disugesti awalnya merokok terus, akhirnya begitu kita putusin ikatan emosional rokoknya, dia berhenti gitu. Dia nggak ingat lagi rokok, dia nggak mau rokok lagi, dan rasa rokoknya langsung berubah gitu. Nah itu kan di level sugesti, tapi kalau dia tembak terus ngerokok, bisa ngerokok lagi nggak? Bisa, tetap bisa. Karena dia membuat ikatan baru lagi. Berarti nih bukan dari kata per kata nih ke maknanya Pak Jenderal ya, dari kesatuan, misalnya nama Iwayan bla 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 itu dari semua nih kok dideteksi gitu ya. Betul. Karena memang kan kita harus menghitung secara global, secara umum. Oke. Tuh. Nah, dalam konteks Bali kan bagaimana dengan konteks Bali? Dia jadinya kan berpikir begini. Orang Bali kan sudah namanya tradisi nih kan, betul. Iwayan, semua namanya Iwayan, ini anak pertama Teh Putu, dua Kadek, Made, 3 Komang. Ini ada pengaruhnya juga, Pak Jenderal? Ya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya juga. Dalam penelitian yang lakukan, kenapa kita itu banyak terhambat di dunia luar? Nah, berapa orang sih orang Bali yang bisa go nasional, go internasional dengan penduduk kita yang memiliki budaya yang luar biasa? Itu kenapa kita tidak bisa seperti orang-orang luar gitu? Nah, dalam hitungan yang saya punya, itu ternyata memang nama-nama Bali kita yang menjadi penghambatnya gitu.
Nama Bali kita. Nama Bali kita yang mana ini? Semuanya. Semuanya. Wayan, Made, Nyoman Ketut. Termasuk nama Gusti, Cokordo, Ide Bagus. Itu yang termasuk menghalangi. Secara hitungan saya ya. Secara teori codes name niki, semua nama-nama yang di bawah tradisi Bali niki semua buruk. Iya, bukan buruk sih, artinya kurang bagus dari hitungan saya gitu. Sebenarnya kurang bagus, bukan buruk juga, atau kurang bagus. Jadi tidak bisa bersaing dengan nama-nama luar gitu, dengan energi yang ada. Nah, gitu. Ini sebenarnya yang menjadi concern saya secara pribadi, saya sebagai orang Bali untuk menemukan HCN ini untuk membantu. Bentar dulu. Ini bisa Pak Jendra jelaskan mungkin sedikit kenapa tidak bagus nih nama-nama Bali nih? Pasti kan banyak yang bertanya. Contoh, saya contohin aja ya. Contoh dari hitungan saya kalau nama Iputu. Iputu atau Niputu. Iputu atau Niputu. Atau Niputu lah. Kan untuk cewek Niputu atau Putu aja lah, nggak usah kita isi iya dan Ni. Nah, di nama Putu itu banyak sekali identitas kehancuran yang ada di situ gitu. Identitas kehancuran. Identitas kehancuran seperti perpisahan. Seperti tapi kan tidak semua orang yang namanya Putu hancur atau perpisahan kan ya kembali lagi kan tergantung karena satu kesatuan namanya itu ya tergantung satu kesatuan kan saya membahas satu kata siap contoh. Nah tapi masalahnya kan kita tidak bisa merubah tradisi leluhur. Misalnya kita menghilangkan Putu dari nama Bali kan nggak bisa, benar nggak? Kan tidak mungkin baru buruk dari teorinya Pak Jenderal kita hapus tradisi kan nggak gitu. Saya juga nggak mau gitu. Iya. Nah cuma hebatnya leluhur kita itu dia ada nama lain kan kayak Gede gitu. Betul. Nah Gede ini lebih baik. Kalau Gede lebih baik. Itu contohnya. Gede lebih baik. Kalau berarti kalau anak pertama kalau cowok lebih baik pakai Gede aja dipakai. Selain Gede ada lagi yang baik Pak? Kan cuma itu aja. Wayan Putu Gede ya. Wayan udah nggak baik pasti. Wayan makanya nggak saya bahas. Gede aja yang paling bagus. Nah yang bermasalah ini kalau cewek kan. Nah cewek nggak ada. Cewek nggak ada. Cewek masa pakai Gede? Iya. Lo Gede. Gitu. Lo masih bisa kan? Lo masih Gede bisa. gitu masih bisa. Ya kalau mau boleh, itu masih bisa. Lo Gede. Gitu. Nah, jadi tapi kan kalau yang bagi kita nih yang udah punya nama berumur gimana caranya coba beresin? Ya. Makanya ada juga kalau secara teori tiang kita buat nama spiritual namanya atau nama niskala. Nama niskala ini yang akan membackup nama tadi. Jadi kita tidak menghapus tradisi Wayan Made Nyoman Ketut, tapi kita membuat satu nama baru, nama niskala namanya, yang untuk kita menetralkan energi yang dari sini. Oh gitu. Nah, sama nama di KTP maksudnya jangan dihapus, tapi nama baru nama barunya nama secara niskala. Sama kayak saya, Jendra itu adalah nama niskala saya, tapi kalau nama asli saya ya saya anak keempat ya Ketut gitu. Oh gitu. Saya enggak menghapus nama Ketut saya karena itu warisan orang tua saya. Gitu. Tapi saya membuat satu nama yang untuk menetralkan itu. Nah, gitu konsep. Sebenarnya ini dipraktekkan juga oleh penyembuh-penyembuh, misalnya ada Balian. Ya, betul. Gini kan di Bali kan, tiang dengar kan? Teman tiang yang mengubah namanya, katanya nama Wulan tuh membawa kesialan, itu benar nggak? Betul. Kalau orang nama cewek Wulan itu? Ya betul, kalau Wulan ya. Wulan ya. Wulan ya. Berarti nggak boleh namanya isi Wulan gitu ya? Sebenarnya bukan nggak boleh sih, Bli. Boleh aja asal mau terima gitu. Oh gitu. Asal mau terima resikonya ya boleh. Iya. Kan gitu kan. Mau nggak kamu pakai nama ini tapi resikonya gini, mau ya udah silakan gitu. Kan itu pilihan yang bisa didapat. Nah cuma ya memang dengan adanya HCN ini atau Hypnocoach Name ini saya sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat itu bahwa dengawa ngeadan gitu. Nah, nikah itu betul. Jadi memang berarti nggak sekadar di Google artinya bagus. Jangan. Berarti gimana caranya kalau dengawa Pak Jendro? Ya harus konsultasi sama ahlinya gitu harus maksudnya. Tahu nama kan, harus tahu nama. Oke. Karena kalau sama kayak gini, kalau kita sakit konsul kemana? Kan nggak mungkin ke bengkel. Betul. Ya gitu. Ke dokter. Betul. Nah, siap.
sama kayak beli ini mau lahiran, konsulnya kemana? Kan nggak ke bidan juga, pasti ke dokter. Dokter gitu. kandungan. Dokter kandungan dan kalau spesifiknya dokter gitu. kandungan. Ke dokter saya mau lahiran, kemudian main konsul. Iya. Pasti ke dokter kandungan. Di Pak Jenderal ini dokter spesialis nama. Ya. Dan ini sudah langka keilmuannya kan. Oke, yang betul, belajar betul, itu betul. memang sudah langka. Nah, kalau orang tiang dengar-dengar nggak boleh bikin nama simbol dewa, itu benar nggak Pak Jero? Tergantung juga ya. Kalau misalnya secara energinya itu memang tidak cocok dengan dia, dengan kelahirannya dia, bisa jadi bentrok. Kan dari ucapan tetua-tua tiang misalnya itu, Sunadi nganggo nama-nama dewa-dewa kene gitu. Oh itu sebenarnya gini Blair, itu sebagai rasa penghormatan kita. Oh gitu aja. Berarti tidak ada kait dengan teori niki gitu ya. Ya tidak begitu relevan sih sebenarnya. Karena itu lebih ke kayak itu cuma untuk penghormatan aja berarti ya. Jadi masa rago adane dewa siwa gitu pojok bas atau rago ada Brahmo gitu misalkan. Iya. Kene gaya Brahmo, ntar kan gampang orang ngenyek gitu misalnya kan. Karena itu kan manusia itu ada buta juga gitu ya mungkin ya. Jadi untuk mencegah mungkin orang tua-tua kita itu untuk mencegah agar tidak nanti nama kita Wisnu, tingkah laku kita gini, kene kelakuan Wisnu gitu dan mengamankan posisi namanya. Kalau tiang kan tidak melihat mau nama dewa atau mau nama apa, enggak saya lihat. Yang penting punya energi bagus gitu aja. Siap. Nah, kalau nama seseorang itu salah atau misalnya dari teorinya Hypno-Kurzweil niki, adakah misalnya orang itu Pak Jenderal nama saya sudah konsultasi misalnya namanya buruk gitu. Adakah cara selain mengubah nama nih kah? Seperti yang Pak Jenderal katakan tadi mungkin? Iya. Caranya cuma itu. Caranya kalau mau yang gini, caranya ada dua, mau ribet atau mau gampang. Gitu. Karena ini kan Pak Jenderal menyediakan ruang untuk yang gampangnya. Ya, gitu. ini yang gampangnya. Nah, sekarang tergantung orang yang konsul. Yang konsul mau ribet nggak? Kalau mau ribet, lakukan meditasi misalnya, lakukan yoga, lakukan memiliki benda-benda gaib atau apalah gitu misalnya. Tapi kalau mau simple, nggak ada pantangan ya nama. Gitu. Jadi saya memang tidak pernah memaksa orang untuk melakukan perubahan nama. Yang saya lakukan cuma mengedukasi, serah kalau mau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Saya juga enggak pernah paksa gitu. Harus ada nama jelek nih, harus ganti nih. Enggak pernah saya gitu. Karena kan serah gitu, kalau mau suka itu. Makanya saya tidak, kalau misalnya ada yang beralasan misalnya wah ini kan nama lu ya kalau memang itu yang kamu percaya ya udah gitu. Berarti memang ya udah itu aja gitu. Apakah ini ada mungkin hubungannya dengan keyakinan Pak Jenderal? Misalnya dia sudah ubah namanya tapi dia tidak yakin gitu dengan namanya gitu. Maksudnya dia udah ubah dan dia tidak yakin. Nah, jadi dia udah dibuatin nama bagus tapi dia tidak yakin dengan nama itu. Nah, ini saya perlu jelaskan lagi. Keyakinan itu sifatnya masih bisa dibolak-balik. Ya kan? Masih ada. Contoh gini. Blairwin yakin dengan A itu memiliki kekuatan, terus ada si B tidak yakin dengan benda itu memiliki kekuatan. Kan bisa berubah-ubah keyakinan. Agama aja berbeda kan. Itu kan karena berbeda keyakinan. Keyakinan itu masih bisa dikutak-kutik. Bisa kutak-atik ya. Ada yang lebih hebat dari keyakinan yaitu energi. Nah, saya contohin. Saya nyalain korek. Beli percaya dan api ini kebus. Beli bilang, "Wah, saya enggak yakin." Nah, ada tes nyot. Pun kan. Berarti kan tidak butuh kepercayaan untuk kita terkena efek energi ini. Gitu maksudnya. Walaupun ada orang dari antah berantah yang tidak pernah melihat api sekalipun, dia tidak punya keyakinan tentang api itu. Sekarang kita nyalakan api itu, kita bakar dia terbakar gitu. Jadi energi ini di atas keyakinan letaknya lebih powerful, lebih kuat gitu. Nah, kalau kita punya keyakinan, kita tidak kena hal-hal itu. Contoh misalnya, yang tadi saya kembalikan. Blairwin yakin sing api ini kebus. Oh, saya yakin beli. Berarti kan nggak usah kena gitu, nggak usah saya nyot gitu kan. Nah itu. Jadi keyakinan ini bersifat bisa diutak-atik, tapi energi bersifat pasti. Gitu. Kalau sudah
panas ya panas. Gitu. Kalau sudah iya. dingin ya dingin. Tidak perlu keyakinan di situ. Keyakinan ini bersifat untuk mencegah saja, mencegah agar kita tidak terjerumus ke percobaan yang itu gitu misalnya. Percobaan yang api tadi kan. Kemudian gue nyoba, yakin gue api kebus, yakin gitu. Nah sehingga perlu gitu. Tapi kalau kamu yakin nggak, ya coba dulu dong. Gitu. Makanya kalau orang tidak percaya, sama kayak gini misalnya, ada suami istri atau anak sama orang tua lah. Ini sering yang temu. Suaminya nggak percaya bahwa nama itu penting, istrinya percaya. Istrinya yang ngerubahin nama suaminya berubah. Padahal suaminya nggak tahu dia dirubah. Nggak tahu dirubah. Oh bisa gitu juga? Gitu. Nyantet. Tanpa disadari pun bisa. Itu makanya saya bilang energi itu lebih besar daripada keyakinan. Saya punya pasien, suaminya bule, nggak percaya agama, nggak percaya apa-apa, nggak percaya. Istrinya orang sini, gitu pasien saya nih. Suaminya sukanya marah-marah gitu lah, ngamuk-ngamuk gitu kerjanya dikit-dikit. Nah istrinya yang terapi, yang membuat nama baru untuk suaminya, diterapi suaminya, berubah suaminya 1 bulan kemudian. Tiba-tiba kalem, tiba-tiba ini nyantet kan. Ini lagi kembali bingung saya ini. Memang sulit di gini kan logika logika kan juga ini mungkin ya Pak. Nah itu sangat logika itu. Karena kalau kan kita gimana? Saya masih sulit melogikakan gimana saya yang misalnya diubah nama saya oleh istri saya nggak sadar nama saya Iwayan Erwin Widyaswara gitu nama. Gimana nih? Lo kan jadi kalau beliau paham konsep energi itu jadi logis gitu. Oh karena mungkin dia nggak paham konsep energi. Kalau konsep energinya mengerti. Siap. Nah kok gini, dalam konsep energi itu tidak ada yang namanya jarak, nggak ada dalam konsep energi. Oke. Makanya itu ada. Contoh gini aja, Erwin. Orang tua kita bisa jauh tinggal sama orang tua, ya kan, jauh tinggal sama orang tua. Terus orang tua kita ngebatin gitu dalam hati, ya panas sing nelpon, tiba-tiba kita ingat. Itu kalau itu logikanya gimana coba? Iya. Ya kan? Dia yang sering mengalami gitu. Nah itu kan sebenarnya logikanya gimana? Itu yang saya ngerti Mas. Itu logis kalau saya bilang energi tidak mengenal jarak. Iya. Karena kapanpun diakses, tembus. Dia yang sering gitu mengalami itu kan sama istri misalnya kan. Ya kan? Dia yang gini, nah kok tiba-tiba istri ngechat. Nah, logikanya di mana ini? Itu logikanya kalau kita paham bahwa energi itu tanpa batas, itu menjadi logis. Oke. Dan itu bisa terjadi. Contoh misalnya, beli misalnya bengong kena sing nang ada dagang apa lewat tiba-tiba oleh gitu misalnya kan. Kok bisa gitu logikanya mana? Itu sangat logika. Logikanya karena kita yang menginginkan itu terjadi gitu logikanya. Banyak orang malas ngotang nih teko panjang umur orang gitu. Itu sebenarnya sudah terjadi sehari-hari dan kita percaya itu sebagai itu konsep energi berarti. Itu sebenarnya konsep energi semua. Itu konsep yang ya memang sih energi itu tidak semua yang paham. Nah, dia yang tertarik dengan ini Pak Jenderal. Ada orang yang energinya negatif. Dari apanya nih Ki? Berarti tidak dari raut wajahnya gitu, bukan dari sana ya. Nah, ini perlu yang luruskan sedikit ya. Oke. Jadi dalam keilmuan ilmu energi sebenarnya tidak ada energi yang negatif dan positif. Itu tidak ada. Energi positif negatif itu adanya di listrik. Iya kan? Benar nggak? Energi negatif ajak positif disambungin dong konsepnya gitu kan. Iya. Berarti yang dari konteks manusia nggak ada. Semua energi itu sifatnya gini, selaras dan tidak selaras. Oh gitu. Kalau energinya selaras, kalau beli masuk satu ruangan dari kesang-kesang ke sana gitu misalnya kan, masuk ruangan atau masuk ke tempat ini, berarti dia energinya kontras. Tabrakan. Makanya kita menimbulkan efek siang atau apa. Tapi kalau kita nyaman, selaras berarti. Misalnya kita ada di rumah seseorang, misalnya corona gini gitu. Itu kan berarti bentrok energinya kita dengan lingkungan itu. Kayak dalam konsep astagfirullahaladzim, kenapa rumah bari harus gini. Nah, itu kan biar menselaraskan energi. Sama kayak Feng Shui. Feng Shui itu kan sebenarnya konsepnya simple. Feng Shui itu adalah menaruh elemen benda yang sama dengan energi yang ada. Misalnya di sini jalur air, taruh elemen air gitu. Oke. Nah sekarang kalau beli bilang ini energi negatif,
ini energi positif. Kan gitu kan contoh bisa nih, di lampu dimasukkan ke manusia. Berarti kalau saya hilangkan energi negatif, mati berarti. Mati. Oke. Lampu itu bisa hidup karena ada energi negatif dan positif. Oke, siap. Berarti saya bunuh kamu dong. Kalau saya hilangkan negatifnya, siap. nggak tepat. Wih. Banyak orang bilang, kamu bos negatif otak. Bukan negatif, otakmu tidak selaras aja itu gitu. Oke. Kalau kita ngomongin listrik, oke lah. Oh, ini negatif nih, bos liu nih, pantas kayaknya lampu gitu cocok. Ya, Tapi kalau ya, untuk ya. manusia menurut saya kurang tepat. Lebih baik Oke. dipakai selaras dan tidak selaras. Siap. Oke Pak Jendra, sukses semua niki. Siap. Kalau kita bahas energi, Tian tertarik belum dalami pembahasan energi, cuman bisa 5 jam ya podcast. Bisa 1 hari penuh. Ya mungkin next kita akan ngobrol lagi Ya. seputar Nanti tergantung energi. permintaan aja. Siap Pak Jendra. Teman-teman mungkin yang mau konsultasi bisa hubungi nomor yang tertera di slide iPad tadi. Ya, free Alamat ya, beliau di jalan apa? Di Celuk Pak Jendra Celuk ya. Dan Oke. kalau di Celuk itu kan ada Rumah Sakit Ganesha masih Mungkin ke timur. dari media sosial bisa mendapatkan Bisa dari, komunikasi lewat media sosial. Dari WhatsApp Facebook, kan ini ada WhatsApp. Facebook ada. Facebooknya Ananta Wajendra. Ananta Wajendra. Udah Oke. itu aja diketik pasti keluar. Ya. Terus kalau untuk Instagram itu Hypno Coach Name. Jadi yang Hypno tulisan Coach Name ya sudah tertera di itu diketik aja Instagram itu pasti muncul. Siap. TikTok juga dia muncul. Terus kalau di YouTube untuk lihat video-video testimoni atau apa saja yang penjelasan saya yang lebih detail juga Siap. di situ di Hypno Coach Name. Oke Pak Jendra, sukses semua niki. Darwin. Sudah mau berbagi cerita dan semoga banyak orang Bali khususnya yang tertolong nasibnya. Minimal dia memahami bahwa jangan bikin nama itu ngawur gitu aja. Betul. Itu sudah sangat Lagi dikit Pak Jendra niki kemana nama niki kan cita-cita orang tua sebenarnya. ya. Oh saya ingin anak saya gini, saya namakan gini gitu ya. Jadi Genten. orang tua yang menginginkan. Orang tua sebenarnya menginginkan kan. Makanya wenten catur guru kan. Iya. Habis Tuhan orang tua. Nah, cita-cita orang tua yang diteruskan ke anaknya gitu. Betul. Iya. Itu sebenarnya. Oke, teman-teman bagi yang mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung sama Pak Jendra. Sukses semua Pak. Nggih, sukses Rahayu semua. Om